Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok gastritis yang beranggotakan saya sendiri yaitu Aulia Irmadiani dan teman-teman saya Awaliyah Rahma, Ayudia dan Ayu Fatmasari. Di sini saya dan teman-teman akan memaparkan materi tentang gastritis. Pengertian gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Pada dinding lambung atau lapisan mukosa, lambung ini terdapat kelenjar yang dapat menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang disebut dengan pepsin. Untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan yang diakibatkan asam lambung, dinding lambung dilapisi oleh lendir atau mukus yang tebal. Apabila mukus tersebut rusak, dinding lambung rentan mengalami peradangan. Gastritis juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Dikatakan gastritis akut ketika peradangan pada lapisan lambung terjadi secara tiba-tiba. Gastritis akut akan menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat, namun hanya bersifat sementara. Sedangkan pada gastritis kronis, yaitu peradangan di lapisan lambung terjadi secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Nyeri yang dapat ditimbulkan oleh gastritis kronis merupakan nyeri yang sangat ringan dibandingkan dengan gastritis akut. Namun, terjadi dalam waktu yang lebih lama dan muncul lebih sering. Peradangan kronis lapisan lambung ini dapat menyebabkan perubahan struktur lapisan lambung dan dapat beresiko berkembang menjadi kanker. Selanjutnya ada gejala gastritis. Gejala yang dirasakan dapat berbeda pada setiap penderita. Gejala yang timbul antara lain yaitu nyeri yang terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati, perut kembung, cegukan, muntah, mual, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, buang air besar dengan tinja berwarna hitam, muntah darah. Jika seseorang menderita gastritis erosif hingga menyebabkan luka atau perdarahan pada lambung, gejala yang muncul adalah muntah darah dan tinja berwarna hitam. Akan tetapi, tidak semua nyeri pada perut menandakan gastritis. Penyebab terjadinya gastritis. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Dinding lambung tersusun dari jaringan yang mengandung kelenjar untuk menghasilkan enzim pencerna dan asam lambung. Selain itu, dinding lambung juga dapat menghasilkan lendir atau mukus yang tebal untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan akibat enzim pencerna dan asam lambung. Rusaknya mukus pelindung ini dapat menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Pencegahan. Jika seseorang rentan terhadap gejala gastritis, mulailah mencoba mengubah porsi dan jadwal makan. Mengubah porsi dan jadwal makan bisa dilakukan dengan mengurangi porsi makan dari yang sebelumnya. Hal tersebut bertujuan agar jadwal makan jadi lebih sering dari biasanya. Makanan berminyak, asam, atau pedas juga harus dihindari. Alkohol juga bisa menyebabkan gejala gastritis, maka konsumsi minuman beralkohol juga harus dihindari. Pengendalian stres juga harus dilakukan agar bisa terhindar dari penyakit ini. Diagnosa gastritis. Pasien yang diduga menderita gastritis terlebih dahulu akan menjalani pemeriksaan riwayat kesehatan serta pemeriksaan fisik oleh dokter. Pemeriksaan riwayat kesehatan mencakup menanyakan mengenai gejala yang muncul, sudah berapa lama dirasakan, serta kondisi kesehatan pasien secara umum. Untuk diagnosis yang lebih akurat, dokter akan menyarankan pasien menjalani pemeriksaan lanjutan, di antaranya tes untuk infeksi Helicobacter pylori. Contohnya adalah tes darah, tes sampel tinja, atau uji area pada pernafasan, atau urea breath test. Gastroskopi, guna melihat adanya tanda-tanda peradangan di dalam lambung. Pemeriksaan fotoronsen. Pemeriksaan ini bertujuan untuk
melihat kondisi saluran pencernaan bagian atas. Pengobatan. Pengobatan yang diberikan kepada pasien oleh dokter tergantung kepada penyebab dan kondisi yang memengaruhi terjadinya gastritis. Untuk mengobati gastritis dan meredakan gejala-gejala yang ditimbulkan, dokter dapat memberikan obat-obatan berupa obat antasida. Antasida mampu meredakan gejala gastritis, terutama rasa nyeri secara cepat. Dengan cara menetralisir asam lambung, obat ini efektif untuk meredakan gejala-gejala gastritis, terutama gastritis akut. Contoh obat antasida yang dapat dikonsumsi oleh pasien ini adalah filiminim hidroksida dan magnesium hidroksida. Obat penghambat histamin 2 atau H2 blocker, obat ini mampu meredakan gejala gastritis dengan cara menurunkan produksi asam di dalam lambung. Contoh obat penghambat histamin 2 adalah rinitidin, simetidin, dan famotidin. Obat penghambat pompa proton atau PPI. Obat ini memiliki tujuan yang sama seperti penghambat histamin 2, yaitu menurunkan produksi asam lambung, namun dengan mekanisme kerja yang berbeda. Contoh obat penghambat pompa proton adalah omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, dan pantoprazol. Obat antibiotik. Obat ini diresepkan pada penderita gastritis yang disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu Helicobacter pylori. Contoh obat antibiotik yang dapat diberikan kepada penderita gastritis adalah amoxicillin, clarithromycin, tetrasilin, dan metronidazole. Obat anti diare diberikan kepada penderita gastritis dengan keluhan diare. Contoh obat anti diare yang dapat diberikan kepada penderita gastritis adalah bismut subsalisilat. Faktor risiko. Yang pertama adalah konsumsi makanan dengan kadar pengawet dan garam yang tinggi berlebihan. Yang kedua, konsumsi makanan berlemak dan berminyak berlebihan. Yang ketiga, konsumsi makanan asam dan pedas berlebihan. Yang keempat, konsumsi alkohol berlebihan dan dalam jangka panjang. Yang kelima, kondisi medis tertentu yang bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh menurun. Yang keenam, penggunaan narkoba dan zat-zat berbahaya. Yang terakhir adalah merokok. Dan ada komplikasi. Yang pertama adalah tukak lambung. Tukak lambung adalah salah satu komplikasi dari gastritis. Penyakit ini menandakan adanya luka pada lambung atau lapisan perut karena gastritis yang semakin parah. Tanpa perawatan, luka bisa menyebar ke area usus kecil. Penyebab utama dari komplikasi adalah infeksi, bakteri, dan penggunaan obat pereda nyeri golongan NSAID. Gejala yang paling umum dirasakan ketika tukak lambung terjadi adalah sensasi terbakar dan nyeri di area tengah perut antara pusar dan dada. Kemudian diikuti gejala lain yaitu mudah kenyang, sendawa, dan mual. Biasanya juga gejala akan muncul ketika perut kosong dan ini akan berlangsung selama beberapa menit atau berjam-jam lebih lama. Komplikasi gastritis bisa diobati dengan antibiotik dengan kombinasi obat untuk asam lambung. Prosedur pembedahan mungkin dibutuhkan jika gejala tidak membaik, terjadi pendarahan, serta lapisan yang robek. Yang kedua adalah perdarahan pada lapisan perut. Komplikasi gastritis seperti tukak lambung juga dapat menyebabkan perdarahan. Juga bisa menjadi komplikasi yang mengancam jiwa jika tidak cepat untuk ditangani yang tepat. Gejala komplikasi gastritis ini tidak berbeda jauh dengan tukak lambung. Hanya saja, kondisi ini menyebabkan feses jadi berwarna gelap karena tercampur darah dan lebih lengket. Selain itu, beberapa orang juga merasakan muntah dengan bercak darah dan pusing. Kemudian, anemia. Komplikasi gastritis yang semakin memburuk juga bisa menyebabkan anemia perniciosa,
yang menandakan bahwa jumlah sel darah merah mengalami penurunan karena usus yang terluka tidak dapat menyerap vitamin B12 dengan baik. Vitamin B12 sendiri adalah salah satu komponen pembentuk sel darah. Kemudian, saat lapisan perut terluka, protein yang mengikat vitamin B12 tidak diproduksi secara maksimal. Akibatnya, akan terjadi produksi sel darah merah tidak mencukupi. Kemudian akan terjadinya perdarahan dan kurangnya penyerapan vitamin B12 akan menyebabkan anemia pernisiosa. Orang yang mengalami komplikasi ini biasanya akan mengalami gejala yaitu diare, kelelahan, mual dan muntah, serta sensasi panas yang disertai rasa nyeri di bagian dada. Yang keempat, kanker perut. Menurut situs yang dikelola, kanker perut dapat menyebabkan komplikasi kanker. Gastritis atrofi adalah jenis gastritis yang muncul akibat peradangan di lapisan perut selama bertahun-tahun. Kanker perut juga dapat dikatakan sebagai gastritis atrofi. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya infeksi bakteri penyebab gastritis, penyakit autoimun, atau anemia pernisiosa. Tidak diketahui secara pasti bagaimana gastritis dapat menyebabkan kanker. Namun, para periset berpendapat jika peradangan pada lambunglah yang menyebabkan sel-sel di jaringan lambung atau perut jadi abnormal. Kanker perut biasanya tidak menunjukkan gejala di awal perkembangannya, tetapi gejala baru akan bermuncul ketika kanker sudah berkembang ke stadium lanjut. Pada kasus komplikasi gastritis ini, proses pembedahan akan dilakukan untuk mengangkat sel kanker. Kemudian pengobatan dilanjutkan baik dengan itu obat, terapi radiasi, maupun kemoterapi. Terima kasih atas saya dan teman-teman sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.